Havia, bagaimana bentuk pelanggaran dan juga dugaan kecurangan tersebut yang terjadi di sana? Ya Robert, tindakan pelanggaran kampanye ini ditemukan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan berupa spanduk raksasa yang bergambarkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta yang masih terpasang di Jalan Lintas Indralaya, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Bahkan spanduk juga ada yang masih terpasang di jembatan penyeberangan stasiun kereta api di dekat kampus Universitas Sriwijaya di Indralaya. Dan selain itu beberapa spanduk ukuran kecil juga masih terpajang di pohon yang berada di beberapa ruas jalan. Sedangkan spanduk alat peraga kampanye calon pasangan presiden nomor urut 1 tersebut juga masih terpajang di depan kantor DPW Partai P3 Ogan Ilir. Dan dengan adanya beberapa spanduk yang berukuran besar di jalan lintas tersebut, pihak Satpol PP dan juga Panwaslu diharapkan untuk dapat menertibkan adanya tindakan pelanggaran kampanye tersebut. Sementara itu, tindakan pelanggaran kampanye juga terjadi di Kota Jambi, di mana ditemukan adanya logo Garuda Merah di salah satu meja staf kantor kelurahan. Namun pada saat ditinjau oleh Panwaslu setempat, rupanya logo tersebut telah dicabut. Logo pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 itu ditemukan oleh seorang warga yang langsung melaporkan temuannya tersebut ke Panwaslu Kota Jambi. Menanggapi laporan warga tersebut, pihak Panwaslu Kota Jambi lantas menuju ke lokasi untuk mengecek adanya logo Garuda tersebut. Namun ketika tim dari Panwaslu meninjau, rupanya logo tersebut sudah tidak ada lagi. Dan inilah tanggapan dari Ketua Panwaslu Kota Jambi terkait dengan adanya temuan logo Garuda tersebut. Pemasangan stiker di salah satu meja di kelurahan Simpang Pasir ini, memang kalian lihat kebetulan sudah dibuka. Stiker apa? Stiker merah putih, dalam tambang Garuda merah putih. Jadi stiker itu memang tadi foto yang dimasukkan ke kami itu ada. Kalau faktanya sekarang tidak ada, berarti memang sudah dibuka kan. Jadi hasil klarifikasi barusan saya telepon dengan Pak Lura bilang tadi memang ada foto Bu, tapi saya tidak tahu. Ya, kembali ke Anda Robert. Baik, terima kasih Havia Yahya atas informasi Anda dari Palembang, Sumatera Selatan. Satu hari menjelang hari pencoblosan pemilihan Presiden 2014, sejumlah warga di kawasan Menteng Baru, Jakarta Pusat memulai persiapan TPS pada Selasa pagi karena dana TPS baru cair pada Senin malam. Padahal TPS 18 di Taman Suropati Menteng merupakan tempat calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo menggunakan hak suaranya. Petugas KPPS mengaku baru membangun fisik TPS 18 pada Selasa pagi karena dana pembangunan TPS baru cair pada Senin malam. Pembangunan TPS ini terbilang cukup mewah dan rencananya melampaui dana yang diberikan KPU di setiap TPS yang sebesar Rp700.000. Menurut Ketua PPK Menteng, Fredly, dananya didapat dari swadaya masyarakat. Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan Menteng, Fredly, khawatir terjadi kecurangan surat suara di Menteng karena adanya daftar pemilih khusus tambahan, dan daftar pemilih tetap tambahan. Padahal KPU hanya memberikan jatah surat suara sesuai dengan DPT dan tambahan hanya sebesar 2%. Tambahan. Nah, ini bagaimana? Sedangkan surat suara tidak ditambah oleh KPU, hanya berdasarkan DPT. DPT hanya dilebihkan itu 2%. Sedangkan kalau kita lihat DPKTB itu udah membludak. Artinya ada kemungkinan akan kekurangan surat ya? Saya juga lagi bingung ini, kalau itu kemana saya mesti lari. Dan sekarang kami akan memberikan informasi dalam masa tenang, masih ada saja kampanye hitam yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Seperti yang terjadi di kawasan Petemon 4, Surabaya, warga dan relawan Jokowi berhasil mengamankan 2 karung besar yang berisi tabloid obor rakyat yang rencananya akan disebarkan di kawasan tersebut. Namun 2 orang pelaku penyebar tabloid berhasil kabur melarikan diri. Ketika warga dan relawan sedang melakukan pengintaian terkait dugaan adanya praktek politik uang di kawasan Petemon 4, Surabaya. Warga curiga ketika melihat ada sebuah beca yang sedang mengangkut 2 buah karung besar melewati kawasan ini. Relawan yang dibantu warga akhirnya menghentikan beca serta memeriksa 2 karung besar yang berada di atas beca tersebut. Setelah diperiksa, ternyata 2 karung besar ini berisi ratusan eksemplar tabloid obor rakyat yang dikemas dalam amplop coklat dan diduga tabloid-tabloid ini akan disebarkan di kawasan ini.
Warga akhirnya membawa tabloid ini ke posko pemenangan Jokowi JK untuk diamankan, sedangkan tukang beca berhasil melarikan diri. Sebagai ungkapan kekecewaannya, akhirnya warga dan relawan membakar tabloid obor rakyat ini. Ceritanya dari Pacuan Kuda. Pacuan Kuda kita punya orang, dia yang mengamankan di sana, dan dia langsung memanggil rekan-rekan relawan. Di sana relawan juga tidak berani menutup dulu. Jadi tadi telepon saya akhirnya saya instruksikan, tolong diamankan dulu, jangan sampai menyebar. Akhirnya tadi diamankan, kita dapat 2 klangsing, yang 2 klangsing dibawa. Tidak tahu lari tadi, mobilnya pickup putih, terpal biru ke arah selatan kalau nggak salah. Warga dan relawan menyesalkan pada masa tenang ini masih ada saja pihak-pihak yang ingin melakukan kampanye hitam yang merugikan pasangan Jokowi JK. Rencananya, warga akan melaporkan temuan ini ke Bawaslu Jawa Timur pada hari ini. Dari Surabaya, Itong Suyanto, Metro TV. Penulis dan pemilik obor rakyat memang sudah ditindak oleh kepolisian, namun mereka hanya dikenakan pasal Undang-Undang Pers hingga hanya dikenakan denda saja. Nah, kami akan kembali dengan perbincangan melihat antusiasme yang begitu besar dari para pemilih di luar negeri. Bagaimana pemilihan di dalam negeri dapat berjalan dengan baik? Kami akan hadirkan informasinya setelah jeda yang satu ini.